Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farasliasti, NIM 21050400061, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di dalam bab 5 dan bab 6. Langsung saja kita ke bab 5 terlebih dahulu. Nah, di dalam bab 5 ini kita akan membahas bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dengan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang sambung menyambung dan tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan lagi perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya, hak daripada kewajiban. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah hak dan kewajiban itu. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Selanjutnya, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Nah, mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kekuasaan absolut terhadap warganya. Nah, paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, dan serta Jepang juga pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Yang pertama, yaitu sumber historis. Nah, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau kita kenal Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, yang kedua yaitu sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa. Oleh berbagai komponen bangsa itu terutama yaitu mahasiswa dan pemuda. Nah, selanjutnya sumber yang ketiga, sumber sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Nah, selanjutnya kita masuk ke membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Nah, aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara
dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa. Nah, yang pertama, aturan dasar Ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar Ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, yang ketiga, aturan dasar Ihwal, usaha pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, yang keempat, aturan dasar Ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, segitu saja bab 5, kita lanjut ke bab 6. Kita lanjutkan ke bab 6. Nah, di bab 6 ini kita akan membahas bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, kita akan membahas menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu, apa sih demokrasi itu? Nah, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi ini. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Nah, yang kedua, yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Torres, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine, dan dalam tradisi pemikiran yang pertama, yaitu Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Nah, sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty. Nah, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Nah, sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama, cita-cita rapat, yang kedua, cita-cita massa protes, dan yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Nah, ketiga unsur ini, demokrasi desa tersebut, merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan. Modern tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Nah, demokrasi sangatlah penting dan diperlukan oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam peraturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Nah, kita masuk yang ke B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adapun perihal demokrasi membuat kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana
kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat, atau yang kita sebut demos, tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, yaitu wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita masuk yang C, mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Nah, kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi desa yang asli itu. Nah, selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Islam demokratis yang berasal dari akar teologisnya. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Nah, transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Nah, dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber nilai yang berasal dari Barat. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang republik dalam publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar intuisi-intuisi pendidikan modern, kapitalisme percetakan klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, syarikat Islam, dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Nah, selanjutnya kita yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang kita ketahui. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Nah, yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang ke E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita uraikan makna masing-masing. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan.
Nah, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Nah, yang ketiga, distribusi pendapat secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Baiklah, itulah penjelasan dari materi bab 5 dan bab 6 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.